Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, saya Yunita Uswatun Hasanah SPD, saya mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2411110828. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Sidomulyo. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti, yaitu beriman kepada hari akhir. Model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Depan, Kak. Kak. Assalamualaikum. Guru buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Bu Guru mau tanya hari ini, siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah hari ini anak-anak pada berangkat semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran dimulai, untuk lebih baiknya kita mulai dulu dengan membaca doa. Untuk apa kita membaca doa? Agar nanti kita saat belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketuanya siapa? Tama. Ayo ketuanya maju depan, dipersiapkan. Sebelum berdoa dulu disiapkan teman-temannya. Sudah rapi belum duduknya? Bajunya sudah rapi belum? Ya, disiapkan, Ma. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Hari ini kita sudah membaca doa, semoga doa kita diijabah oleh Allah. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu di sekolah. Kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, melakukan pembiasaan literasi nasionalisme, yaitu dengan apa? Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah hafal? Sudah hafal? Sudah. Ya, kita menyanyikan. Coba maju ke depan, Via. Dipimpin di dirijen. Ayo, teman-temannya nyanyi. Semangat ya, sini deh. Oke, yuk. Semangat, oke? Ya, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lanjut, kita melakukan pembiasaan literasi dengan membaca surat-surat pendek, yaitu pembiasaan literasi agama, membaca surat-surat pendek. Nah, membaca surat-surat pendek yaitu kita hari ini membaca surat Al-Maun. Ayo bareng-bareng diawali dengan membaca taud dan diakhiri dengan bacaan tarjih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul alim. Hari ini Bu Guru mau tanya dulu nih, mengulas pembelajaran minggu kemarin. Coba mau tanya Bu Guru, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, tentang menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun. Iya, benar. Nah, masih ingat tidak surat Al-Maun itu menjelaskan tentang apa? Iya, barang-barang yang berguna. Apalagi? Iya, benar. Eza, mendustakan agama. Terus apa lagi? Menghardik anak yatim. Iya, via berbuat ria. Itu materi minggu kemarin. Kita belajar tentang menyayangi anak yatim dalam surat Al-Maun. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang ketika kehidupan sudah berhenti. Yaitu tentang apa? Tentang hari kiamat. Nah, Bu Guru di sini mau membacakan tentang tujuan pembelajaran tentang hari kiamat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, yaitu kita meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat dengan benar. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari kiamat dengan benar. Terus yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada hari kiamat atau hari akhir dengan benar. Yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir atau hari kiamat dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. Yang keenam, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar, ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu materi tentang hari kiamat. Nah, Bu Guru mau tanya dulu nih. Siapa yang sudah tahu apakah hari kiamat itu? Ada yang tahu tidak? Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Hah? Hari apa? Iya, Tama, benar banget. Hari kehancuran bumi atau hari kehancuran alam semesta. Iya. Terus Bu Guru mau tanya lagi nih. Ada yang sudah pernah melihat orang meninggal? Sudah. Benar. Ada yang sudah pernah melihat bencana alam? Sudah. Itu termasuk contoh kiamat apa? Benar, kiamat kecil atau kiamat apa sebutannya? Sugro. Nah, itu nanti akan Bu Guru jelaskan pada materi tentang hari kiamat, ya. Coba Bu Guru mau tepuk semangatnya dulu. Masih semangat tidak? Masih. Karena hari ini masih pagi, jadi anak-anak belajarnya harus yang semangat. Semangat untuk apa sih kalian? Semangat untuk kita menuntut ilmu di mana? Di sekolah, dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk, coba Bu Guru pengen denger nih. Bisa semua tepuk semangat? Bisa. Yuk bareng-bareng. Tepuk semangat.
Oke, semangat, good job, semangat semua dalam pembelajaran hari ini. Nah, Bu Guru mau tanya, hari kiamat itu merupakan rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Bu Guru mau tanya lagi, sudah hafal belum rukun iman? Sudah hafal semua? Sudah. Rukun iman yang pertama apa? Oke, iman kedua? Malaikat. Ketiga? Kitab. Yang keempat? Oke, yang kelima? Yang keenam? Qadar dan qadar. Berarti rukun iman tadi hari kiamat yang keberapa? Kelima. Ada nyanyinya hafal tidak? Hafal tidak? Yuk bareng-bareng ikutin Bu Guru yuk. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Oke, nah kita lanjut ke materi. Bu Guru mau tanya, sudah kelihatan gambar apa itu? Yang pertama gambar apa ini? Yang pertama gambar orang yang meninggal. Terus yang kedua ada gambar apa? Ini ada 5 alam. 5 alam yang dilalui manusia, ya. Sebelum kalian kalian sedewasa ini pasti kalian sudah melewati beberapa tahapan. Nah, yang pertama apa tahapannya, coba dibaca. Iya, yang pertama alam arwah atau alam ruh. Nah, sebelum kalian lahir di dunia, itu yang pertama kita ada di alam ruh atau alam arwah, ya. Yang kedua apa itu? Alam kandungan. Nah, yang kedua alam kandungan. Nah, sebelum kalian lahir, kalian melalui tahapan yaitu di dalam kandungan, di dalam perut ibu, di dalam perut ibu. Nah, ibu itu mengandung sama berapa bulan? 9 bulan. Nah, yang ketiga apa? Alam dunia atau alam syahadah. Berarti kalian lahir di dunia, dari tahap lahir masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai sekarang umurnya berapa tahun? 11 atau 10 tahun atau 11. Nah, yang keempat yaitu alam apa? Alam barzah atau alam kubur. Sesudah kita udah lahir di dunia tadi, sampai umurnya sampai dari kecil sampai tua. Nah, terus ada lagi yang keempat alam barzah atau alam kubur. Nah, coba Bu Guru mau tanya, manusia yang hidup di dunia, ya, itu pasti meninggal atau tidak? Iya, pasti meninggal. Pasti akan melewati tahapan yaitu meninggal dulu. Terus masuk ke alam barzah atau alam kubur yang keempat. Selanjutnya yaitu ada apa? Alam akhirat. Alam akhirat itu yaitu alam yang kekal nanti kita huni, ya. Nanti yang kekal kita akan tinggal di akhirat. Yaitu kita akan membahas tentang macam-macam kiamat. Nah, kiamat itu ada berapa macamnya? Ada dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kita akan masuk ke kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, kiamat sugro disebut juga kiamat kecil. Contoh kalimat ini, kiamat ini seperti kematian, kecelakaan, dan apa lagi? Banjir, apa lagi? Gempa bumi, apa lagi? Tanah longsor, tsunami, itu termasuk contoh dari kiamat kecil. Nah, ada tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Coba Kinan, tanda-tanda kiamat kecil apa Kinan? Iya, tentang kematian. Nah, yang pertama tadi tentang kematian. Terus banyak ulama yang meninggal, itu tanda-tanda kiamat kecil. Banyak ulama yang meninggal dunia atau tokoh agama yang meninggal dunia. Yang kedua, kejahatan semakin merajalela.
Kalau kiamat kecil itu banyaknya kejahatan terjadi di mana-mana. Terus yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Terus yang keempat, fitnah sudah merebak ke mana-mana. Terus selanjutnya apa? Iya, banyak orang yang mengejar kesenangan di mana? Di dunia. Dengan cara apa? Yang tidak baik. Menghalalkan segala cara. Nah, itu. Terus yang terakhir, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Nah, ya, banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Padahal nabi yang terakhir sebagai panutan kita yaitu nabi siapa? Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya masuk ke kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro disebut dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seisinya. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi semuanya pasti akan meninggal atau mati. Karena itu hari kiamat, hancurnya alam semesta di muka bumi. Terus dimulai dengan apa? Yaitu dimulai dengan guncangan yang sangat besar, meletusnya gunung-gunung yang ada di muka bumi semuanya. Nah, tanda-tandanya apa? Yaitu yang pertama apa? Coba Mutia, yang pertama munculnya dabah atau hewan ajaib yang bisa berbicara. Munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga munculnya Dajjal. Nah, munculnya Dajjal. Terus yang keempat, munculnya Nabi Isa alaihi salam. Terus yang terakhir, matahari terbit dari arah barat. Itu sudah terjadi kiamat. Nanti sebelum terjadi kiamat, nanti ada malaikat yang meniup apa itu? Sangkakala atau meniup trompetnya, akan menandakan bahwa kiamat sudah dekat, sudah akan terjadi. Yaitu malaikat siapa? Israfil. Nah, Israfil. Yaitu ada nama-nama lain hari kiamat, yaitu yang pertama Yaumul Ba'as atau yang disebut dengan apa? Hari di mana manusia akan dibangkitkan dari mana? Dari alam kubur. Yang kedua apa? Yaumul Mahsyar. Apa nama Yaumul Mahsyar, Ma? Yaitu hari padang mahsyar. Ya, benar. Yaitu semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Terus yang ketiga apa? Yaumul Mizan. Coba Salsa, apa Yaumul Mizan, Salsa? Semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Oke, ya benar. Jadi Yaumul Mizan itu hari di mana semua amal ibadah dari manusia akan ditimbang. Amal semua perbuatan manusia yang di dunia akan ditimbang di Yaumul Mizan. Nanti ada yang masuk mana? Nah, neraka. Ada yang masuk ke surga. Di sini kira-kira ada enggak yang mau masuk neraka? Enggak. Ada enggak yang mau masuk surga? Ada. Berarti apa yang perlu kita lakukan untuk masuk surga? Sholat. Memperbanyak zikir boleh. Memperbanyak amal kebaikan. Tidak lupa beribadah. Nah, selanjutnya ada makna beriman kepada hari kiamat. Nah, kita itu sebagai manusia harus tahu nggak sih hari kiamat itu? Harus tahu. Karena apa? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Maka sebelum terjadi hari kiamat, kita yang pertama apa? Kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Menghindari
perbuatan dosa dan maksiat yang perlu kita hindari ya. Terus yang ketiga, menambah keyakinan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, tidak menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah, menjalankan sholat, ngaji. Nah, di sini Bu Guru mau tanya, ada yang enggak yang malas-malas menjalankan sholatnya? Ada enggak? Ada yang bolong-bolong tidak? Tidak pinter. Kalau tidak di sini, kalau ngajinya semangat enggak di rumah ngajinya? Semangat, pinter. Ngaji terus atau tidak? Ngaji, pinter. Nah, itu salah satu nanti bekal yang akan kita bawa. Itu termasuk amal kebaikan. Lanjut. Yang kelima, menyadarkan diri bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara. Nah, kehidupan yang kekal itu di mana nanti? Di akhirat. Kita itu di dunia itu seolah-olah cuma mampir sebentar makan dan minum. Ya kan, mampir sebentar untuk makan dan minum, habis itu nanti kita pergi lagi. Contohnya kita di dunia untuk mencari bekal tadi, bekal amal kebaikan, dan habis itu nanti kita kemana? Meninggal. Nah, alam kita yang abadi atau yang kekal di mana? Di akhirat ya. Yang ke selanjutnya, nah, sikap yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Nah, sikapnya apa? Tadi kan maknanya yang harus kita harus kita lakukan, kita bawa. Nah, sekarang sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama apa? Yang pertama, selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Kita kalau bersikap, tingkah laku, berbicara kepada teman, ke saudara, ke orang tuanya harus berhati-hati. Jangan mengeluarkan perkataan yang tidak benar, perkataan yang kotor. Nah, selanjutnya, tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan, atau kita memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Terus meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, kita tinggalkan, jangan malah kita lanjutkan. Tidak boleh, berarti kita harus tinggalkan. Terus selanjutnya, memperbanyak amal soleh sebagai bekal di alam akhirat kelak, sebagai bekal. Memperbanyak memperbanyak amal apa perbanyak amil? Ayo, amal, memperbanyak amal. Terus yang kita selanjutnya, mengingatkan teman jika ada teman yang berbuat salah, harus diberitahu. Selanjutnya, Bu Guru akan di sini nanti Bu Guru akan memutarkan video tentang gambaran hari kiamat. Nanti kalian perhatikan, disimak videonya ya. Nanti habis videonya selesai, nanti Bu Guru memberikan pertanyaan tentang di dalam video. Sudah? Kalian sudah melihat video tentang gambaran hari kiamat. Nah, untuk dalam video tersebut apa yang dapat kalian lihat tadi dari video tadi? Iya, tsunami yang sangat besar. Iya, hancurnya gedung-gedung yang megah, yang kokoh itu hancur. Siapa lagi? Terdapatnya angin apa tadi? Angin puting beliung yang sangat dahsyat. Apalagi? Oh ya, mobilnya hanyut. Hanyut sama apa? Sama air. Terus apa lagi? Meteor. Ada meteor yang jatuh ya. Nah, dalam video tadi dijelaskan walaupun kita lari ke gunung, tetap kita tidak akan selamat. Kita lari yang kenceng, cari tempat sembunyi, tetap tidak bisa
selamat. Karena tadi kejar sama apa? Tsunami. Nah, terus tadi kan videonya tentang gambaran hari kiamat. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk apa? Untuk menghadapi hari kiamat, apa yang perlu kita siapkan? Iya, membawa bekalnya apa? Iya, amal perbuatan. Terus apa lagi? Perajin sholat, ngaji. Siapa lagi? Beribadah, iya. Kita harus memperbanyak amal kebaikan dan tidak lupa menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Nah, hari ini Bu Guru mau membagi kelompok ya, membagi kelompok menjadi satu kelompok itu terdiri dari 3 kelompok, 4 orang. Nah, nanti Bu Guru mau membagi LKPD. Ya, digabung sama kelompoknya. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Gabung dengan kelompoknya. Lanjut, Bu Guru mau bagi LKPD setiap kelompok satu-satu dikerjakan berdiskusi bersama kelompoknya. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, sudah selesai. Sekarang perwakilan kelompok maju satu-satu membacakan hasil diskusi dari kelompok masing-masing tentang tadi apa? Tentang bencana alam yang dilakukan oleh manusia dan dicari solusi atau cara mencegahnya. Coba maju ke depan. Kelompok 2, Tama maju depan. Dibacakan hasil diskusinya yang keras. Banjir, penyebab banjir yang disebabkan oleh manusia, pembangunan tanpa perhitungan sistem, peresapan air akan membuat debit air cepat meningkat saat hujan. Selain itu, penebangan liar dapat menyebabkan air hujan kehilangan tempat serapan yang dapat mengakibatkan potensi banjir. Cara mencegah banjir: 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Membuat saluran air yang baik. 3. Memperbanyak lahan penyerapan air. 4. Tidak membangun perumahan di tepi sungai. 5. Reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air. 6. Buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. 7. Tidak menebang pohon di hutan secara liar. Oke, bagus. Kasih plus kelompok 2. Lanjut, kelompok 1. Ayo, perwakilannya membacakan hasil diskusi dengan kelompoknya. Ayo yang keras. Tentang apa? Bumi. Penyebab terjadinya bencana gempa bumi banyak disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Dan saat itu gempa bumi akan terjadi. Cara mencegah gempa bumi: 1. Mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa. 2. Kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. 3. Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. 4. Siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. 5. Periksa penggunaan listrik dan gas. 6. Catat nomor telepon penting. 7. Kenali jalur evakuasi. Oke, sudah bagus jawabannya. Kasih aplaus buat kelompok 1. Lanjut, kelompok 3. Ayo, Eza. Membacakan hasil diskusi kelompoknya. Yep.
Penyebab kebakaran hutan karena ulah manusia. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia bisa terjadi semisalnya karena putung rokok yang dibuang di arena hutan, api unggun di hutan yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggal, pembakaran sampah dan berbagai kelalaian lainnya. Cara menanggulangi kebakaran hutan: 1. Pemadam cepat dan efektif. Jika terjadi kebakaran hutan, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan pemadaman cepat dan efektif. 2. Penggunaan teknologi dan sumber daya. 3. Pencegahan dan pengawasan rutin. 4. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Oke, bagus. Kasih aplaus buat kelompok 3. Ayo, dikumpul ke depan. Kumpul ke depan jawabannya. Oke. Lanjut. Boleh kembali pada duduknya? Jawaban dari kerja diskusi kelompok tadi sudah bagus jawabannya, yaitu tentang bencana alam. Tadi ada apa aja? Tadi ada banjir, ada yang milih kebakaran, ada yang milih gempa bumi. Nah, tadi itu tentang penyebab kebakaran hutan karena ulah manusia. Penyebabnya apa? Yaitu adalah kelalaian dari manusia. Contohnya manusia membuang sepotong rokok di hutan. Itu nanti akan menimbulkan terjadinya kebakaran yang sangat besar, apalagi waktu di musim kemarau, musim panas. Itu termasuk kelalaian dari manusia. Jadi tidak boleh membuang putung rokok sembarangan atau bermain api di musim kemarau. Nah, cara menanggulanginya apa tadi? Biar cepat kebakarannya, yaitu dengan pemadaman cepat dan efektif. Yaitu yang kedua menggunakan teknologi dan sumber daya. Yang ketiga pencegahan dan pengawasan secara rutin. Terus yang kedua, bencana alam memang kedua apa? Banjir. Banjir itu penyebabnya dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Contoh kecilnya bencana alamnya ya. Nah, itu contoh manusia tadi yang dilakukan apa? Membuang sampah sembarangan di mana? Di sungai. Membuang sampah di sungai. Nanti akan terjadi banjir. Yang kedua apa? Penebangan hutan secara liar. Nah, cara mencegah agar tidak terjadinya banjir apa? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga tidak boleh menebang hutan secara liar. Nanti hutannya gundul. Kalau terjadi banjir tidak bisa menyerap, makanya terjadinya banjir karena pohonnya ditebangin. Nah, perlu apa lagi? Perlunya kita harus melakukan reboisasi. Apa itu? Menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Nah, terus membuat apa? Membuat sungai dan selokan agar dapat apa? Agar air bisa mengalir dengan baik, tidak tersumbat. Terus masih semangat? Masih semangat? Masih. Coba Bu Guru pengen dengar kalau masih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk tunggal. Ganda. Tunggal. Ganda. Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Iya, semangat. Bagus. Lanjut. Bu Guru mau membagikan LKPD. Yang kedua, ini kerjakan secara individu. Dikerjakan, ditulis namanya. Dijawab jawabannya ya, dibaca dulu soalnya dengan teliti. Dijawab. Ya. Ayo dikerjakan, diisi soalnya itu ada berapa soal? Dikerjakan soalnya ada 15 soal kalian kerjakan esai ya. Dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai, boleh dikumpul ke depan. Iya. Oke. Bu Guru cek dulu, Bu Guru nilai soalnya. Oke, dari jawaban soal sudah bagus. Jadi anak-anak sudah paham tentang hari kiamat. Jawabannya sudah bagus semua. Jadi anak-anak sudah paham tentang hari kiamat, materi pembelajaran hari ini. Nah, coba Bu Guru mau tanya, dari pembelajaran hari ini yang dapat kalian dapat dari materi hari kiamat yaitu apa? Apa yang kita dapatkan? Ya, meningkatkan keimanan kepada Allah. Apa lagi? Iya, berbuat baik, boleh. Iya, tolong menolong. Apa lagi? Apa, Naila? Apa? Ya? Iya, tolong menolong. Apa lagi? Membantu sesama. Siapa lagi, Tama? Iya, memperbanyak sholat atau beribadah. Nah, untuk materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa tentang hari akhir atau beriman kepada hari kiamat yaitu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, kita harus banyak beribadah kepada Allah, yaitu kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah. Terus yang selanjutnya, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah. Kita tadi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita lanjut. Untuk minggu depan kita lanjut materi tentang apa? Materi tentang haji dan umroh. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dipimpin doa ketuanya. Tama, maju ke depan. Disiapkan teman-temannya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siap-siap pulang, jangan lupa kalau pulang jangan mampir ya. Terus Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,